Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqatal jinna wal insana illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka ketika seorang manusia sudah mengetahui apa tujuan hidup dia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah, maka seorang itu juga harus mengetahui bagaimana cara untuk diterimanya ibadah tersebut. Yang pertama, itu adalah niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka sangat disayangkan sekali ketika seseorang itu beribadah namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan tertolak. Kemudian yang kedua, syarat agar diterimanya suatu ibadah itu adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddu." Barang siapa yang beribadah kemudian membuat suatu perkara baru di antara kami dan itu tidak ada contohnya dari kami, maka perkara itu akan tertolak. Maka sangat disayangkan sekali ketika seorang itu beribadah sudah niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seorang itu ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ia contohnya salat subuh. Salat subuh, kita sepakat bahwasanya salat subuh itu 2 rakaat. Kemudian ketika seseorang itu ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpikir bahwasanya ketika ia menambah rakaat salat subuh itu, maka ia akan ditambah juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang menjadi tertolaknya suatu ibadah. Maka dari para jamaah, mari kita bersama mengetahui bagaimana syarat agar diterimanya suatu ibadah, agar ibadah kita tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.